Lalu apa makna bayi-bayi mirip Prabowo itu? Ini yang paling penting. 5 peristiwa besar yang dipercaya akan terjadi di era kepemimpinan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Di awal tahun ini ada satu fenomena aneh yang pelan-pelan bikin banyak orang merinding. Di berbagai daerah di Indonesia muncul tentang bayi-bayi yang wajahnya mirip Presiden Prabowo Subianto. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Bahkan disebut-sebut ratusan wajahnya mirip. Tatapan matanya mirip, bahkan ada yang kalau difoto seperti melihat Prabowo versi bayi. Pertanyaannya sederhana, apakah ini cuma kebetulan genetik atau ini tanda zaman? Karena di dalam tradisi Jawa kuno, jika satu wajah muncul berulang-ulang di banyak tempat dan banyak kelahiran, itu bukan sekedar urusan fisik, itu disebut titisan watak zaman. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, dalam beberapa naskah kuno yang dikaitkan dengan Jayabaya, ada satu kalimat yang sering ditafsirkan begini, nalika jaman wus mlebu ing babak pungkasan, bakal lahir akeh rupa sing padha, tondo yen roh jaman lagi nyawiji. Artinya ketika zaman masuk babak penentuan, akan lahir banyak rupa yang serupa sebagai tanda roh zaman sedang menyatu. Dan sekarang wajah yang berulang itu adalah wajah Prabowo. Lebih merinding lagi kalau kita lihat weton Prabowo Rebu Pon, NKRI lahir Rebu Legi, sama-sama hari Rabu, sama-sama berada di siklus energi tengah minggu Jawa. Dalam ilmu titen Jawa, Rebu bukan hari biasa. Rebu adalah hari timbangannya zaman, hari di mana arah sejarah sering dibelokkan. Dan sekarang Indonesia dipimpin oleh seseorang yang wetonya Rebu Pon, lalu muncul bayi-bayi dengan wajah yang mirip dengannya. Ini bukan sekedar cerita politik, ini adalah tanda zaman. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, dalam spiritual Jawa, apa arti wajah yang berulang? Dalam kepercayaan Jawa kuno, ada konsep yang disebut rupa iku mung wadah, sing penting iku isine. Wajah hanyalah wadah, yang penting adalah isi dari zaman dan peradaban. Kalau di suatu masa muncul banyak orang dengan wajah atau aura yang mirip, itu dipercaya sebagai tanda zaman sedang masuk fase penyeragaman nasib. Akan ada satu energi besar yang sedang bekerja, akan ada satu peran sejarah yang dampaknya luas. Ini mirip dengan cerita lama. Di masa-masa menjelang runtuhnya kerajaan besar, sering muncul anak-anak dengan ciri fisik mirip tokoh tertentu. Bukan karena mereka reinkarnasi, tapi karena alam sedang mengulang simbol. Dan simbol itu sekarang wajah Prabowo Subianto. Dalam tafsir kebatinan Jawa, ini disebut tondo bahwa watak kepemimpinan sedang ditanam di banyak jiwa. Artinya zaman ini bukan zaman satu orang, ini zaman energi yang menyebar. Yang kedua, Jayabaya dan ramalan zaman pembalikan arah. Kitab-kitab yang dikaitkan dengan Jayabaya tidak pernah menyebut nama Prabowo, tapi yang disebut dalam tafsir adalah nalika penguwasa katon kaya wong tuwa nanging atine prajurit, Pulo Negoro bakal mlebu ing jaman getih dhisik, banjur jaman dadi. Artinya, ketika pemimpin terlihat seperti orang tua, tapi jiwanya prajurit, maka negeri akan masuk zaman keras dulu, baru zaman jadi. Prabowo dikenal sebagai figur prajurit, dan kini dia memimpin di saat dunia sedang panas. Ekonomi global sedang goyah,
Perang ada di mana-mana dan Indonesia sedang berdiri di persimpangan besar. Dalam tafsir Jawa, ini disebut zaman Raja Mala Bali, zaman penuh kegaduhan sebelum masuk babak baru. Yang ketiga, rahasia besar weton Prabowo Rebo Pon, weton pemikul beban besar. Rebo Pon dalam primbon Jawa dikenal sebagai weton sing uripe ora anteng, yen mung utusan awake dhewe mesti ora bakal dadi. Artinya hidupnya tidak ringan dan takdirnya tidak untuk dirinya sendiri. Orang Rebo Pon biasanya hidupnya penuh tekanan, sering memikul tanggung jawab besar, datangnya terlambat, tapi sekali datang langsung mengubah arah. Rebo Pon juga sering disebut weton tunggak semi, dipatahkan berkali-kali tapi selalu tumbuh. Kalau kita lihat perjalanan hidup Prabowo, jatuh, bangkit, jatuh dan bangkit lagi, dan akhirnya sampai juga ke puncak. Dalam ilmu titen Jawa, ini bukan kebetulan, ini adalah pola. Yang keempat, weton lahirnya NKRI dan kaitannya dengan peristiwa ini. Indonesia merdeka pada Agustus 1945 hari Rabu. Dalam spiritual Jawa ini artinya negara ini lahir di hari titik tengah keseimbangan dan sekarang dipimpin oleh seseorang yang juga lahir di hari Rebu. Ini sepertinya negara kembali ke sumbu asalnya, seolah-olah sejarah ingin mengulang satu simbol penting. Yang kelima, ini yang paling penting. 5 peristiwa besar yang dipercaya akan terjadi di era kepemimpinan Prabowo. Dalam tafsir spiritual Jawa, era Rebo Pon memimpin negara biasanya ditandai oleh 5 fase besar. Yang pertama, pembersihan besar-besaran, guncangan politik dan kekuasaan. Akan ada orang besar yang jatuh, skandal besar yang terbuka, struktur lama yang runtuh. Ini disebut ngruwat negara. Negara dibersihkan dengan cara yang tidak selalu halus. Yang kedua, penataan ulang arah ekonomi. Akan ada perubahan arah besar, perang kepentingan, banyak yang tumbang, tapi lahir sistem baru. Ini fase loron dhisik waras mengko. Yang ketiga, Indonesia akan lebih mandiri secara strategis. Dalam primbon disebut negara bakal wiwit ora gumantung marang liyan. Indonesia akan lebih keras menjaga kepentingannya, lebih berani berbeda sikap, lebih sering tidak sejalan dengan kekuatan besar dunia. Yang keempat, munculnya figur-figur baru yang keras dan berani. Banyak pemimpin baru akan muncul. Gaya mereka tegas, blak-blakan, tidak banyak basa-basi. Ini tanda kita memasuki zaman besi. Yang kelima, fondasi untuk era panjang setelahnya. Prabowo dipercaya bukan pemimpin masa emas, tapi pemimpin masa transisi yang berat. Tugasnya bukan memanen, tugasnya membersihkan dan membuka jalan. Yang keenam, lalu apa makna bayi-bayi mirip Prabowo itu? Dalam kacamata spiritual Jawa, ini bukan soal fisik, ini simbol bahwa energi zaman sedang dicetak ulang. Artinya, banyak jiwa akan membawa watak kepemimpinan yang keras. Banyak orang akan dipaksa dewasa oleh keadaan. Zaman ini bukan zaman yang bisa dianggap santai. Wajah yang sama artinya tanda beban zaman yang sama. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.